orang-orang yang terdampak COVID-19. Itu kita melaunching ini beta sih. Itu fitur siap bantu. Fitur siap bantu itu kita menawarkan atau memberikan kesempatan untuk orang-orang yang ada waktu dan ada tenaga yang kosong, itu dia bisa menawarkan jasa untuk sebagai pengantar kayak sembako apa aja. Jadi ya bisa disebut dia di kurir online. Itu kita sediakan platformnya. Jadi orang itu kalau pengen mesen apa aja itu bisa melalui kurir kita. Nanti kurir kita antarkan. Nah, opportunity-nya dari mana? Karena orang itu takut keluar rumah, Mas Yangga. Nah, itu salah satu contoh. Itu jasa. Nah, kalau produk banyak lagi. Nah, kemarin ini kita berbicara kasus itu kasus pribadi saya. Ini kakak saya ini. Kakak saya ini jadi dia bisnis kucing, kakak saya yang di Jambi itu di bisnis kucing, dia terus bingung. Dia jadi adopsi kucing pignos gitu yang hidungnya pesek gitu, dia bingung cara masarinnya gimana ya di online. Akhirnya saya coba take over. Itu pertama saya ajarin, ini emang agak sulit ya. Jadi emang bisnis digital itu mungkin pertemuan awal ini mungkin juga nanti teman-teman itu agak kurang mencerna. Nanti kita bisa bikin sesi selanjutnya mungkin sama komunitas satu bisnis. Kita bisa bikin sesi selanjutnya. Nah, jadi semuanya kalau saya bilang tadi kan di kami itu itu mengeluarkan jasa. Terus bawa kasus pribadi saya, kakak saya itu bukan jualan ya, lepas adopsi kucing. Nah gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa dijual, Mas. Semuanya. Bahkan sampai ke barang-barang kecil-kecil itu kadang kan teman-teman lihat tuh yang di marketplace ada jualan jarum, Pak. Jarum aja itu dijual loh. Jarum. Itu jarum harganya 2.000, ongkirnya 18.000. Mending saya ke warung sebenarnya. Tapi kondisi harus kayak gini. Tapi kondisinya seperti ini. Jadi semuanya bisa dijual, Mas. Kita nggak ada batasan online itu. Makanya sekarang bisnis digital itu atau bisnis online sebutannya apalah, itu benar-benar laku. Bagaimana cara menentukan target market? Nah, ini menarik. Teman-teman sebelum menjual barang pasti harus menentukan dong. Ini barangnya apa? Sebenarnya teman-teman juga harus punya ide. Saya harus mau jual apa ya? Contoh, teman-teman itu pengen jual gamis. Ini kan kayaknya audisinya cewek ya. Apalagi ini mau lebaran. Gamis. Gamis. Terus teman-teman lihat harga yang teman-teman jual itu berapa harganya? 200.000 atau dari berapa, atau sampai jutaan, atau malah barang-barang yang harganya di bawah 100.000. Teman-teman juga harus lihat. Terus kualitasnya seperti apa. Jadi teman-teman tuh harus kenalin produk dulu sebelum nyari market di sini. Nah, kenalin banget produk teman-teman, kenalin banget apa yang mau teman-teman jual, baru lihat kompetitornya. Kira-kira siapa aja ya yang jual ya. Bandingin harganya sama kualitasnya. Kira-kira setara apa enggak. Jangan sampai teman-teman itu kayak teman-teman tuh sebenarnya menjual harga barang 100.000, tapi teman-teman menjual barang itu di online 400.000. Yang sebenarnya kompetitor teman-teman tuh jualnya malah 100.000-an. Nah, itu nanti juga akan lari ke target market. Jadi teman-teman sudah melihat, oke, berarti saya itu jual barang baju gamis yang harganya 2 juta, contoh misalkan, berarti target market saya itu adalah cewek. Cewek, jelas itu cewek banget ya. Jelas nggak mungkin cowok kalau jual gamis. Nah, jualan gamis, terus harganya 2 juta, berarti saya akan menjual kira-kira orang itu, market saya itu adalah yang pendapatannya bulanannya itu mungkin di atas 4 juta ke atas, 5 juta ke atas. Nah, untuk pasti ada, Mas geografinya gimana? Geografi mah nggak ada kalau di bisnis digital itu kita nggak ada batasan geografi. Nah, itu tergantung teman-teman bisa ngirim barangnya pakai apa, terus kurirnya itu cakupannya sampai gimana gitu. Jadi kenalin produk dulu, Mas. Kalau pengen nyari target market tuh harus kenal dulu dengan produknya. Soalnya kalau kita nggak kenal produknya itu kayak gimana kita mau jual gitu loh. Karena di sini teman-teman kalau pengen ngejual,
jadi pebisnis digital. Apalagi seorang sendiri ya, founder lah ibaratnya. Bikin online shop Mama Cantik ID contoh misalkan. Jadi teman-teman itu kan harus bisa semuanya. Teman-teman harus jadi CEO-nya, teman-teman harus jadi orang marketingnya, teman-teman harus jadi orang salesnya. Jadi benar-benar saya acungin jempol kalau orang-orang yang berani bikin jadi entrepreneur sih. Beda dengan kita kantoran loh. Kami kantoran itu, saya itu hanya fokus di marketing dan bisnis. Walaupun ada yang lain-lain sih, kayak megang data dan lain-lain. Tapi fokusnya ke sana, product development. Oke. Jadi memang kondisi saat seperti ini benar-benar itu ya Mas, menimbulkan kreativitas bagi... Ya, kreativitas itu adalah sebuah kunci. Iya. Sebuah kunci banget. Kreativitas, kunci, sama ketekunan itu kunci. Gitu Mas. Itu penting banget. Oke. Ya. Oke, dari ini menarik ya, dari kondisi yang sekarang kan benar-benar harus melek dan harus kreatif. Nah, di saat seperti ini Mas, di saat pandemi seperti ini, kira-kira yang pertama kali harus dilakukan oleh mereka yang menjadi atau mereka yang sudah jalan bisnisnya, kemudian dia ingin beralih ke digital, atau dia itu baru ingin memulai bisnis online, kalau misalkan dia ibaratnya dia kena korban PHK atau apapun itu, terus kemudian dia harus berjualan dan sebagainya, itu pertama kali nih apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan baik yang mereka pemula dalam bisnis online maupun mereka yang sudah menjalankan bisnis ini? Oke, ini menarik nih. Ini menarik dan butuh analisa panjang karena ini kasusnya beda-beda Mas. Di sini ada yang baru mulai, ada yang benar baru mulai, atau ada yang sudah jalan dari offline udah jalan bisnisnya, atau dia ini baru mulainya karena sebuah keadaan ekonomi, PHK. Nah ini sulit nih, ini sulit karena ini adalah, nah sayangnya kita itu baru sadar Mas, Indonesia itu kita nggak pernah belajar bisnisnya juga kita harus akuin perusahaan Indonesia besar ini, kita nggak pernah mempersiapkan untuk keadaan force major di sini. Force major dari pandemi ini kita nggak ada, kayak kita menghadapi bencana sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ini harus kita akui, termasuk perusahaan kita sendiri sama yang lain-lain juga teman-teman pasti. Kita tuh tidak ada planning yang sepanjang itu. Nah, ini jadi pelajaran banget buat Indonesia, buat semuanya. Jadi kita itu sekarang kalau ingin bikin planning harus bikin sampai memperhitungkan keadaannya aman sampai beberapa bulan. Nah, itu salah satu pelajaran buat kita. Jadi manajemen keuangannya sudah harus kita pelajarin dari personal maupun dari organisasi. Nah, untuk kasus yang ini karena banyak banget, mungkin teman-teman di sini ada yang saya nggak tahu ya, semoga jangan sampai lah. Ada teman-teman yang kena PHK atau dirumahkan. Kalau enakan tuh bener-bener kalau saya hitung ya, kita enakan di PHK daripada dirumahkan. Karena dirumahkan itu nggak dapat banget. Nah, kalau di PHK itu biasa dapat pesangon. Tapi itu tergantung perusahaannya masing-masing. Nah, terus ada lagi yang gajinya dipotong setengah. Nah, kalau ingin buka bisnis online, pastikan dulu tabungan teman-teman untuk menyambung hidup itu aman dulu. Saya pastikan. Itu benar. Teman-teman harus hitung dulu kalkulasi tabungan. Nah, ini kekurangan orang Indonesia juga. Orang Indonesia tuh agak gimana kalau ngomongin uang pribadi, Mas. Itu yang saya pastikan. Agak malu gitu loh konsultasi uang. Padahal kita standar aja, itu normal loh. Normal, bahkan mungkin nanti kita akan undang undang orang ahli ekonomi untuk belajar manajemen keuangan ya di sini ya. Itu penting banget. Boleh. Nanti kita bikin. Karena itu bukan ahli saya kan marketing sama bisnis, sama product development. Nah, tapi saya juga belajar. Saya itu belajar manajemen keuangan juga baru-baru, Mas. Dulu itu manajemen keuangan saya hancur banget. Jadi kos-kos saya itu, biaya-biaya saya itu dapat segini itu pasti ludes semua. Tapi sekarang saya belajar karena emang ada faktor keadaan juga. Jadi emang keadaan itu yang bikin kita
belajar untuk dewasa dari manajemen keuangan dan lain-lain. Nah, untuk yang PHK ini dan dirumahkan, teman-teman ini hitung dulu untuk survive dulu nih. Karena kita itu di sekarang tuh tantangannya gimana kita itu bisa bertahan kita ini berapa lama bertahannya. Contoh misalkan ada orang yang bisa bertahan 2 hari, ada yang bisa bertahan sampai 6 bulan, ada sampai 2 tahun, Pak. Itu tergantung pasti ekonomi mereka ya. Bahkan ada orang di Indonesia itu pasti bisa bertahan 10 tahun. Itu pasti ada. Itu pasti level-level yang sudah high end dulu. Nah, jadi saran saya itu dulu, baru ketika sudah ada saya komitmen, mungkin bisnisnya jangan terlalu muluk-muluk ya. Bener-bener jangan terlalu muluk-muluk, tapi bener-bener bisnisnya itu yang bisa memutarkan cash flow pada saat itu juga. Contoh, ini lagi momen Ramadan, ya jualan takjil bisa, terus jualan apa lagi banyak momen Ramadan ini, walaupun sepi. Nah, karena sepi baru kita tambahkan ekstra itu di online. Jadi teman-teman kalau di sini yang ingin jadikan bisnis ini sebagai cash flow pendapatan sehari-hari dan ini mendadak, saya sarankan buka offline dulu dan dipasarkan juga di online gitu. Jangan buka online aja. Karena teman-teman ini sebuah baru, jadi online itu adalah sebuah data baru. Nah, teman itu berperang dengan data-data lain di sebuah platform itu. Jadi tidak akan langsung maksudnya langsung viral. Karena viral itu adalah sebuah keuntungan ya, viral itu nggak ada rumusnya sesungguhnya. Nah, kalau untuk yang offline itu terkait juga dengan yang saya sampaikan, mirip kasusnya. Jadi teman-teman itu tinggal pindahin ke online. Kalau yang belum pernah ke online. Nah, sudah pindah ke online, ya udah dijalankan campaign-campaign, promo-promo apa nih teman-teman bisnis yang bisa diberikan. Nah, tapi hitungan promo, hitungan cost, tolong dihitung baik-baik, jangan sampai malah rugi. Niatnya kita ingin cari keuntungan, malah jadi rugi. Nah, itu teman-teman hitung dulu. Jadi banyak banget parameter yang harus dianalisa. Karena ini kasusnya pasti beda-beda. Yang Mas Yangga tanyakan di pertanyaan ini. Itu sih, Mas. Oke, mungkin nanti juga dari teman-teman pas sesi pertanyaan bisa ikut pertanyaan gitu hal ini. Kasus sih. Ya. Lebih enak langsung kasus. Iya, betul. Jadi tadi dari awal sudah dijelaskan kita harus kreatif, kemudian kita juga harus banyak belajar dan juga kita intinya juga kita memasuki sebuah kolam baru yang itu sudah banyak ikannya. Ya, sudah banyak ikannya. Jadi kadang suan atau dempet-dempetan nah kayak gitu. Kemudian gini Mas, dari tadi sudah sampai ke awalnya pemula ataupun yang sudah melakukan bisnis itu harus gimana untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya itu strateginya setelah mereka mulai jualan itu seperti apa Mas untuk memasarkan strategi untuk memasarkan produk ini? Karena kita bicara tadi bisnis digital dan juga kita juga ada memasarkannya di ranah digital seperti apa. Itu mungkin Mas Zuki bisa menyampaikan strateginya itu seperti apa yang tepat untuk saat ini. Oke. Ini agak susah juga nih. Emang kondisi ini. Iya. Tapi menjadi kunci sih Mas sesuatu yang seperti ini kan. Mereka bingung juga. Setelah posting terus ngopo. Nah kayak gitu. Setelah upload misalkan produk terus kayak gimana? Ya. Ini berarti kita kerucutkan kalau posting dulu. Nih. Berarti ini kita melihat media. Nah, kalau dari kami biasanya untuk memasarkan sebuah produk itu kita ada tahapnya digital ya. Teman-teman pasti saya juga kalau awareness terus apa ya? Pokoknya itu deh, awareness, saya lupa, pokoknya retention sampai revenue stream sama remarketing. Pokoknya itu ada langkah-langkahnya. Itu pasti tahap biasa kayak kita ngenalin dulu produknya. Terus awareness, action, nah gitu-gitu, advocate, kita ada istilah-istilahnya lah. Itu funnel lah, teman-teman bisa cari di Google langkah-langkah ini funnel digital marketing. Itu teman-teman bisa cari di Google lebih lengkap. Makanya saya lebih enak diskusi daripada ngasih materi karena bisnis di COVID ini agak ribet ya.
agak ribet. Jadi ya jelas kalau tahap biasanya pasti kita kenalan dulu, kenalin produk baru dulu. Kemarin ada kasus Mas, ada kasus ini calon klien kami juga, calon klien kami itu udah gede di offline. Offline udah gede, brandnya udah gede banget. Nah tapi ketika mau di online dia baru dong, dia baru banget. Dia tuh newcomers dan dia itu namanya di online itu kalah dengan penjual-penjual. Anggaplah ini penjual ini ya, dia itu penjual toples brand toples gitulah. Brand toples apa sih, plastik lah, barang ibu-ibu. Dia itu kalau di online itu kalah dengan bahkan orang-orang yang pengrajin biasa mungkin yang notabene itu pendapatannya sama manajemen perusahaannya pasti lebih kecil. Tapi kita berbicara siapa yang datang duluan. Nah sini. Yang jelas teman-teman kenalin produknya dulu, spesifiknya dulu, kenalin, bikin konten. Contoh misalkan, ini produk teman-teman nih, produk baru, kenalin, bikin konten. Ini apa, namanya apa, ini pulpen, fungsinya apa, terus kelebihannya apa. Itu teman-teman harus sampaikan ke calon customer, ibaratnya. Apalagi teman-teman itu menciptakan produk ini karena apa? Pasti ada alasan, Contoh dulu itu kita kalau ingat teman-teman tahu itu Steve Jobs itu menciptakan iPod. iPod itu dari anaknya loh. Dari dia ngelihat anaknya itu pakai Walkman. Walkman itu kalau teman-teman yang generasi 90 ke atas pasti tahu Walkman. Nah, pakai Walkman ini anak saya tuh ngelihat dengerin musik kok ribet banget ya, kotaknya gede banget ya. Akhirnya dia ciptakan sebuah device itu dia yang bisa masukin sampai jutaan lagu di dalamnya. Itu karena orang sekitar, nggak usah jauh-jauh. Jadi teman-teman itu bikin produk itu, saya balikan lagi. Kalau pengen bikin produk itu mengatasi problem masalah. Nah, tapi beda lagi kasus Mas. Kalau kita berbicara ingin keuntungan keuntungan di masa COVID-19 ini. Keuntungan di masa COVID-19 ini, terus yang kasusnya nanti dibalikan lagi orang yang kena PHK sama dirumahkan, misalkan. Pasti jelas kita nggak bisa ngenalin produk dong. Kita harus cari keuntungan. Nah, berarti teman-teman kuncinya apa? Jualin, jangan idealis lah. Teman-teman harus lihat goals-nya dulu. Teman-teman pengen cari uang, keuntungan, atau pengen bikin produk bener-beneran di sini. Kalau keuntungan, bikin aja sebuah bisnis yang benar-benar laku. Jadi teman-teman itu sifatnya adalah following market gitu. Jadi misalkan nih kemarin, saya akuin kemarin itu emang orang yang jual masker itu emang tidak tidak ada norma kehidupan. Tapi mereka pinter. Kalau di sisi bisnis mereka pinter. Mereka tahu, ini ada kesempatan jual masker. Saya jual masker sampai harga 500.000 dan lain-lain. Tapi itu kalau di sisi bisnis itu normal. Tapi emang untuk norma kehidupannya itu emang nggak boleh kayak gitu. Itu salah satu contoh kasus yang sebuah kesempatan ya. Nah kalau misalkan Ramadan sekarang itu, ya teman-teman bisa sudah mulai jualan gamis, jualan baju-baju gitu, itu tapi saya kayaknya masih kurang, atau jualan takjil bisa, jualan takjil itu banyak banget. Teman-teman saya itu jualan takjil juga, saya lihat di media sosial saya. Takjil online. Takjil online dikirimnya kan bisa pakai ini, bisa pakai ada kurir sekarang. Oh iya, betul. Kurir siap bantu kita. Atau kurir-kurir yang lainnya, platform yang lainnya. Jadi gitu. Jadi nggak ada batasan di sini, teman-teman. Bahkan ada yang jual pisang goreng ada yang jual dan ada yang beli. Saya beli juga. Jadi teman-teman tentukan dulu tujuannya. Pengen benar-benar ngembangin suatu produk, akun bisnis, atau langsung keuntungan. Kalau keuntungan saran saya yang lagi tren aja sama teman-teman ikutin gitu. Mantap ini. Biasa jadi tadi udah banyak banget guys, saya sudah masuk ke strategi dan begitu banyaknya juga di strategi itu pasti yang melakukan nggak cuma satu orang dari 45 orang yang di sini, mungkin semuanya akan melakukan. Nah, iya, yakin. Nah iya, pasti nggak, dan di sini ada berapa 45 orang ya? 45 orang itu pasti ada yang mirip bisnisnya. Iya, ada yang satu jualan gamis, satu jualan gamis juga. Ada yang jual
pisang goreng ada 10 misalnya kayak gitu. Iya, itu juga di sisi lain dari apa namanya, produk harus diferensiasinya bagus, kemudian tujuannya tadi sudah disampaikan Mas Rizky harus jelas, strateginya juga harus bagus juga. Nah sekarang untuk menyikapi ini Mas, tadi kan dari 45 orang itu bisa ada yang sama. Nah menyikapi kompetitor ini seperti apa? Oke, menyikapi kompetitornya agak susah juga nih jelasinnya. Kalau coba kasus asli ya. Ya. Ini saya haus ya, tapi puasa ya. Lah gimana? Dibatalin saya. Oke. Untuk kompetitor, ya teman-teman yang jelas itu lihat harga, itu wajib banget. Contoh misalkan di sini ada siapa ya, saya bacain aja di sini. Ada namanya yang keluar itu ada Mbak Arnes dengan Mbak Desi. Contoh misalkan saya kasus ya. Mbak Arnes sama Mbak Desi. Mbak Arnes ini jualan kolak nih, kolak pisang sama-sama. Si Mbak Arnes jual 5.000, si Mbak Desi jual 5.000. Nah, akhirnya si Mbak Arnes, ini biar saya turunin harga 4.000. Nah, orang pasti customer itu milih yang murah dong. Yang bener dong. Nah, oke, dia milih yang murah. Tapi si siapa tadi Mbak Arnes ini dia punya strategi baru. Dia malah nambahin kolak ini. Oke, yang si Mbak Desi kan biasa aja nih, kolak biasa harganya 4.000 ya terserah lah. Datang di si Mbak Arnes, dia nambahin unique value di sini. Apa? Dikasih mesis, topping, keju, lucu-lucuan gitu. Misalkan apa kayak gitu ditambahin. Nah, itu tuh jadi diferensiasi. Atau dia, Mbak Arnes ini malah meningkatkan rasanya. Dan dia jual di harga, langsung di harga 15.000. Bisa jadi loh. Jadi targetnya malah orang-orang yang menjadi menengah ke atas. Nah, ini berbeda. Jadi dia menjual sama-sama kolak di sini, tapi target marketnya beda dan cara pengemasannya beda dan isi produknya juga beda. Di sini ada topping varian. Nah di sini nggak ada topping. Ini murni kolak biasa aja. Terus rasanya ya rasa kolak biasa, manis, agak santan, seret gitu. Terus ada pisang-pisangnya. Kalau di sini ada rasa. Dia ada dicampurin Oreo, nggak tahu saya enak juga apa enggak. Kolak Oreo. Ini contoh aja. Iya, ini Oreo contoh Supreme. bisa jadi. Iya. Ini kita bikin kolak Oreo Supreme. Itu untuk orang-orang high bis. Bisa aja kan? Orang anak-anak gaul itu anak-anak katanya dijual harga 300.000. Makan ya itu libur makan sebulan. Ya itu gitu Mas. Itu kita harus menganalisis kompetitor. Benar-benar akhirnya kita akan melihat perbedaannya apa nih saya harus. Nah teman-teman ya kalau misalkan teman-teman yang belajar itu pasti sering ya kita membuat SWOT lah, kekuatannya apa ini produk kita, kelemahannya apa, terus kesempatannya apa, terus ancamannya apa. Itu teman-teman buat aja. Caranya gimana Mas Rizky? Teman-teman ambil kertas sebanyak-banyaknya, tulis strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, itu teman-teman tulis sebanyak mungkin aja di situ. Nah, emang makanya pebisnis itu nggak usah pinter, Mas. Nggak usah pinter, yang penting kreatif. Yang pinter itu anak buahnya aja. Sumpah, yang pinter itu anak buahnya aja. Sama tanggung jawab, itu yang penting. Pebisnis itu harus tanggung jawab. Karena dia ngidupin anak buahnya, keluarga anak buahnya. Itu sih yang penting. Itu sih, Mas, untuk kompetitor. Mantap banget ini. Pasti udah pada nggak sabar mau nanya, tapi tahan dulu ya. Nanti kita sambung ke sesi tanya jawab. Nah, tadi kompetitor sudah. Kemudian di bisnis digital ini kan banyak banget ya Mas. Apa namanya, platform ataupun tempat-tempat untuk kita bisa jualan digital. Nah, mungkin Mas bisa memberikan masukan sebenarnya platform apa nih yang cocok. Mungkin ada juga kan rekan-rekan yang aku cocoknya yang warna hijau atau Tokped misalkan, terus aku pengennya di OLX aja atau mungkin di yang merah gitu. Nah mungkin Mas Rizky bisa ngasih apa namanya, ngasih tahu di mana nih kolam yang tepat untuk rekan-rekan ini menjualkan produk-produknya, dan kemudian juga apakah perlu nanti ketika udah jualan itu untuk menarik pembeli, apakah perlu ada promo dan sebagainya. Soalnya kan kemarin ada case di Instagram itu banyak banget yang mereka kemudian
promo, kemudian gamis couple promo dan sebagainya, itu kan juga di satu sisi menekan biaya banget kayak gitu. Monggo Mas. Oke, sebuah media ya, saya bilang sebutnya media biasanya. Nah, itu balik lagi, teman-teman harus menentukan target market. Karena enggak semua platform itu sama. Contoh, kita berbicara, kalau aplikasi Org itu untuk komunitas. Ya, ini berarti marketnya orang komunitas ya. Oke. Terus, Instagram, itu kita lihat. Instagram itu anak-anak muda. Nggak muda lagi sih, dia itu kayak umurnya sudah 20 sampai 35 lah orang pengguna Instagram itu. Terus Facebook itu biasanya orang umur yang 25 sampai 45 tuh Facebook itu. Terus kita berbicara ada lagi yang baru nih, fenomenal, TikTok. Nah, di sini. TikTok bisa ya? TikTok bisa. Saya pakai bantuin jualan kakak saya itu pakai TikTok kemarin. Mantap. Dan itu laku. Alhamdulillah kemarin semua kucing kakak saya itu lepas adopsi semua. Nah, itu dari TikTok. Nah, di gitu. Jadi kan teman-teman tuh harus melihat dulu umurnya itu, maka disesuaikan dengan karakteristik platform tersebut. Contoh misalkan saya ini jualan Al-Qur'an nih. Jualan Al-Qur'an, contoh misalkan. Cocok nggak ya saya jual di TikTok? Itu aja. Itu simpel. Oke, maka kalau misalkan saya jual Al-Quran, berarti saya di Facebook dong di sini. Karena yang kita harus melihat di Facebook atau di Instagram itu kayak lebih cocok deh. Nah, sama ini, teman-teman juga harus tentukan mana media station produk teman-teman, mana media promosi. Nah, itu teman-teman harus tentukan di sini. Contoh kenapa saya bilang itu station itu, contoh misalkan teman-teman adalah ini ya, pendatang baru. Pasti orang itu nggak berani transaksi langsung. Berani itu pasti COD. Nah, gimana caranya COD misalkan dari yang beli itu dari Papua, terus teman-teman itu di Jakarta. Masa COD itu ongkosnya malah lebih besar daripada biaya belinya dong. Maka harus transaksi online. Tapi dia nggak percaya nih, nggak percaya. Ya teman-teman bisa pakai marketplace, bebas. Di Org juga ada marketplace, bisa pakai si hijau, bisa pakai si merah, atau bisa pakai si oranye, itu bebas. Jadi teman-teman transaksinya di marketplace itu. Tapi promosinya di mana? Promosinya jelas-jelas ya di media sosial ya, karena trafficnya di situ paling tinggi. Itu Mas Yangga. Jadi bedakan. Atau pengen lebih bagus lagi, pindahkan lagi kayak bikin channel untuk CRM-nya. CRM itu apa? Customer Relationship Management. Nah, itu bisa simpel-simpelnya teman-teman itu bisa juga pakai ada chatnya juga, bisa pakai si chat messenger yang biasa kita pakai, itu warna hijau itu juga bisa pakai. Jadi itu teman-teman silakan bebas. Nah, kalau di kami itu di Org itu, tapi segmennya kita komunitas, kita ada marketplace-nya, ada chat-nya juga, tapi kita segmennya komunitas di sini. Nah, berbeda kalau dengan mungkin platform lain ya, itu sudah ada. Kalau yang orang itu mungkin lebih fokus ke cewek ya, terus si hijau mungkin fokus ke cowok. Ini contoh aja, kalau saya salah itu target marketnya tolong dijelasin. Nah, gitu. Jadi teman-teman itu gunakan banyak apa ya, tipe platform untuk biar data customer dapat, terus jadi trust-nya juga dapat gitu kan. Kalau belanja kalau transaksi di marketplace itu kan kita pakai Rekber. Jadi nggak akan nipu. Kecuali misalkan nih teman-teman udah gede banget, dipercaya ya bebas. Kalau mau menggunakan media sosial aja, chat messenger itu bebas sih Mas. Gitu Mas. Jadi gunakan banyak platform soalnya digital itu harus komunikasi dua arah dan harus cepat. Tuh. Soalnya orang langsung kabur, bete dia. Adminnya lama banget ya balasnya ya, males udah cari dia pindah yang lain. Gitu. Promo. Tadi promo ya, nanyain betul. ya. Oke. Apakah perlu ada promo? Apakah perlu ada kayak Google Ads, iklan kayak gitu? Apakah diperlukan hal seperti itu, Mas? Oh, beda kalau promo sama iklan beda ya, Mas. Oke, saya jawab promo dulu ya. Iya, oke. Promo misalkan beli 2 gratis 1, itu contoh. Nah, kalau di kita itu biasanya tapi kalau teman-teman belum bisa ya
Simpel aja. Kita biasanya mengklasifikasi segmen market. Itu udah ada market diklasifikasi lagi nih, didetailkan lagi gitu. Ini ribet banget. Tapi emang kayak gitu. Tapi itu kan kita butuh proses. Nah, kalau untuk awal itu silakan teman-teman bikin promo, tapi saya ingatkan lagi karena ini di masa COVID-19, di masa COVID-19 balikan lagi, itu lihat funding teman-teman, itu lihat ekonomi teman-teman dulu kalau pengen bikin promo. Dan jangan sampai salah menentukan harga, Mas. Karena sebenarnya harga promo itu tidak akan bikin rugi. Nah, saya jelaskan dulu, teman-teman itu harus hitung. Kalau mau nentuin harga itu harus hitung. Dari harga modalnya berapa, terus uang operasionalnya berapa, terus uang tak terduganya itu berapa, sama ditambah cost marketing. Nah gitu. Jadi promo itu dari cost marketing, baru dibulat. Terus kalau bisa ditambah uang untuk investasi. Uang investasi. Dari 5 komponen ini jadilah sebuah harga. Jadi teman-teman kalau pengen bikin promo itu sebenarnya nggak ada rugi. Itu kalau di diskon-diskon itu juga dia nanti sampai 50% Mas diskonnya, itu sebenarnya harga biasanya itu sebenarnya. HPP-nya ya? HPP-nya. Jadi teman-teman juga ya terserah teman-teman. Emang butuh analisa dan butuh testing market di sini. Gitu. Jadi apa yang saya ucapkan itu kadang nggak berhasil loh. Kita harus cari plan yang lain, ibaratnya gitu. Jadi bisnis ini kalau kata CEO saya, bos saya itu, bisnis itu sebuah seni. Gak ada hitungan, tapi ada pergerakan, ada yang kita mainkan. Gitu, Mas. Oke, mantap ini. Bisnis digital itu seninya yang luar biasa. Lebih ke, apa kata orang tuh bisa jadi tidak berhasil. Tapi bisa jadi tidak berhasil. Apa yang Anda praktekkan atau Anda yang gerak di bisnis ini, nah bisa jadi itu berhasil dengan formulasi Anda sendiri. Nah itu luar biasa sekali. Oke, tadi sudah nyambung ke promo, kemudian yang tadi Mas yang tentang iklan tadi, apakah perlu nanti ketika harus pakai FBS, Google Ads, dan sebagainya itu Mas? Oke. Ujung-ujungnya melihat keuangan lagi, Mas. Saya sarankan melihat keuangan lagi. Melihat keuangan bisnis kalian. Kalian ini bikin bisnisnya untuk investasi jangka panjang atau ingin langsung keuntungan biasa, langsung dapat, saya harus dapat uang ini 20.000 per hari ini untuk survive diri aja deh. Nah, contoh itu sudah parah banget ya. Itu karena kita berbicara COVID-19 ini, efek ekonominya itu kan turun banget. Nah, belum kita berbicara efek pasca COVID ini, kita masih ada lagi. Kita jadi udah ada masa COVID-nya kayak gini, terus setelah pasca COVID ini apa yang terjadi di ekonomi, kan kita belum tahu di sini. Kita harus siap-siap. Teman-teman itu harus lihat dulu sebelum menggunakan FB Ads sama Google Ads, apalah itu Google Businessku yang biasa juga kita pakai. Teman-teman, karena ini jadi gini Mas, digital marketing itu sebenarnya ada berbagai macam ya. Tapi jelas-jelas teman-teman di sini entrepreneur ini harus bisa semuanya. Karena bayar orang digital marketing itu pasti mahal. Nah, dia ada kreatif, digital marketing itu khusus kreatif, itu biasanya bikin konten sosial media tuh, yang lucu-lucu, TikTok-TikTokan gitu, itu orang kreatif. Terus ada digital strategis, itu yang rancang, kita akan iklan di sini, kita akan di sini. Terus kontennya ini ya, nanti customer marketnya ini ya, nah hashtagnya ini ya. Terus ada digital performance. Nah, digital performance ini, dia yang mengelola iklan ini. Kayak di FB Ads, terus di SEO, Search Engine Optimize, terus kalau aplikasi dia ada ASO, ya, terus ada Google Ads, dia yang ngelola di sini. Nah, berarti kita berbicara digital strategi di sini. Nah, kita akan melihat tujuan teman-teman apa iklan ini. Pertama, ingin keuntungan kah, atau ingin mendapatkan pembeli, atau ingin biar orang tahu dulu tentang brand ini. Nah, kalau pengen orang tahu, itu berarti ini banyak lagi nih. Ini sudah jam berapa? Ini 15 menit lagi ya, Mas? Iya. Nah, ini sebenarnya materi yang panjang nih, materi terpisah sebenarnya. Oke, materi terpisah kita bikin lagi. Ya. Wah, banyak juga ya.
banyak Uh, perlu banyak sekali bekal untuk rekan-rekan juga gitu. Apa namanya? Lihat ini deh, lihat kekuatan uang teman-teman. Karena iklan itu nggak mungkin juga langsung berhasil. Percaya deh, iklan itu nggak mungkin langsung berhasil. Nggak mungkin teman-teman bikin ini ya, buka iklan, set 10.000 itu langsung berhasil. Itu nggak mungkin. Karena teman-teman tuh butuh, contohnya aja praktek ya. Kalau saya kasih materi ini mungkin, oke, teman-teman itu bikin FB Ads gini, ada milih look like audiensnya, terus kita hitung schedulingnya, kita hitung behaviornya. Oke, di buku sih gitu, tapi di prakteknya nggak kayak gitu. Kita promonya nggak gitu. Jadi teman-teman tuh akan pengalaman, experience. Jadi gitu. Ya di sini teman-teman tuh, iya benar. Jadi di sini kita itu bahkan harus menggunakan konten itu sampai 3 konten. 3 konten iklan. Biasanya ada orang biasanya AB, kita ABC, ABCD. Kita cari konten mana nih yang iklannya paling bagus, yang paling bagus dari gambarnya, dari visualnya, yang paling disukain orang itu apa. Kita testing 4 iklan itu. Yang paling murah, yang paling efektif, biasanya itu kita pertahankan, kita lanjutkan. Yang 3 itu kita take down. Jadi gitu. Jadi secara teknis pun itu agak ribet. Nah, kalau saya sarankan ke teman-teman ada uang sedikit untuk promosi atau masih bisa untuk promosi secara iklan, saya sarankan banget karena itu emang efektif dibandingkan teman-teman organik. Tapi jelas-jelas teman-teman itu harus tahu tujuannya apa. Jangan sampai misalkan, Mas Rizky aku bikin FB Ads nggak untung-untung nih. Nah itu teman-teman harus lihat objektifnya. Gitu. Jangan-jangan cara pengelolaan iklan yang salah. Gitu Mas. Mungkin dalam pengoperasian dan sebagainya itu yang keliru juga ya. Banyak orang yang gagal di situ loh. Oke. Untuk masalah teknis FB Ads kayak gimana mungkin rekan-rekan bisa searching di sendiri dan juga sebenarnya atau kita materi besok aja kita bikin materi terpisah ya, digital marketing fokus. Siap. Iya kalau nggak salah besok itu ada sosial media ya. Itu bulan besok Pak. Bulan Juni. Setelah Lebaran, oke. Kemudian tadi udah banyak kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah singgung masuk ke sebuah media ya, sebuah platform. Terus kemudian di situ pasti kan tadi dibilangkan juga ada konten. Nah, untuk produk itu apakah foto yang baik itu diwajibkan? Sebenarnya produk itu harus fotonya oke atau harus seperti apa kayak gitu, Pak? Yang bisa memaksimalkan jualannya. Pasti dong, Mas. Itu pasti banget dong. Contohnya aja nih, kita nggak usah jualan deh. Contoh misalkan kita di aplikasi aplikasi kencan ya, online ya. Kan ada teman-teman muda di sini. Tinder, itu pasti ngelihat ini cakep ya. Dia ngeliat foto. Oke, cakep. Ini saya swipe kanan misalkan. Ini contoh, itu dari tingkah laku kita manusia biasa. Itu dari interest lawan jenis ya. Terus media sosial buka IG terus ngelihat scroll ini bagus ya, cakep ya. Ini cewek siapa ya? Saya buka dong. Terus saya follow dong akhirnya. Ibaratnya gitu. Ini sama juga dengan produk teman-teman pasti. Jual pulpen dengan misalkan fotonya. Nah, ini ada besok kelasnya ada ya besok ya? Kapan ini kelas produknya? Insya Allah minggu depan. Nanti akan saya sampaikan di akhir acara. Nah, yaitu teman-teman yang ikut kelas ini wajib ikut lagi sih, karena itu foto produk dari teman kita, fotografer. Nah, itu wajib banget. Nah, itu jelas Mas, pasti foto itu banget. Kadang itu perusahaan itu malah investasi jutaan buat foto produk aja. Jutaan kayak dia pakai puluhan juta malah. Dia pakai modelnya siapa, terus fotografernya siapa, terus ini seperti apa. Tapi itu bisa kita minimize ada foto produk kecil-kecil. Nah di sini, jadi itu penting banget Mas foto itu. Jangan sampai teman-teman foto kue tapi ngeblur terus diupload. Ya itu kan, ini pasti orang ngelihat ini kue apa. Kalau bisa itu dari beberapa sisi, kayak ada 5 sisi, contoh misalkan 4, itu dijelasin juga, ada tambahin caption. Jadi
Jadi si pelanggan itu jelas, oh oke, ini kuenya ada mesisnya. Oh kok ini kue pandan, ada tambahan ininya. Harganya, oh harganya segini nih, ya, gitu. Ada promo-promonya ditambah lagi, gitu Mas. Penting banget. Oke, berarti Penting banget. selain tadi foto juga caption juga penting ya Mas ya? Caption penting. Oke, mantap. Caption yang penting itu jelas. Jelas, terus ya marketing lah. Jangan bertele-tele, ibaratnya gitu. Hmm. Karena ada riset 3 detik pertama itu menentukan orang itu ngelanjutin konten kita apa enggak. 3 detik pertama, berarti 3 benar-benar detik. harus diperhitungkan Ya, benar untuk caption ya? makanya foto produknya harus menarik, harus bagus. Betul, betul, betul. Itu Oke. ngaruh banget. Oke, ini sebelum yang terakhir, jadi tadi setelah banyak banget perjalanan dari mulai gimana menentukan produknya, segmentasi apa targetnya, kemudian sampai ke foto. Nah, yang ini berikutnya gimana nih Mas cara menjalin dan memperluas jaringan di online dan juga gimana caranya kita tuh merawat customer atau ibaratnya ketika kita ada kesalahan tadi mungkin dijelaskan ya kita ada lama balesnya terus kemudian sampai konsumen itu pergi. Nah itu gimana caranya nih Mas biar tetap customer itu bisa balik ataupun bisa nambah dan sebagainya. Apa Mas yang pertama tadi apa Mas yang awal? Untuk gimana caranya untuk membuka jaringan antar penjual online Oh ataupun jaringan. menambah jaringannya. Ini kalau bahasa tren sekarang itu collabs ya. Kolaborasi Nah, ya, collab. nah Bukan perusahaan collabs pun bangkrut. juga collab ya. Kapan nih kita collab nih YouTube ya ibarat gitu kan. Itu di YouTuber ibaratnya Ya. gitu. Nah, itu salah satu contoh membuka jaringan ya. Membuka jaringan. Di perusahaan pun kita ini juga di startup kita itu membuka jaringan juga, membuka jaringan dengan perusahaan lain. Karena apa? Jelas zaman sekarang bisnis yang paling bagus itu adalah bisnis yang paling cepat bergeraknya Pak, serius. Bukan yang paling besar. Makanya startup itu ngeri kalau keluar ibaratnya. Nah, itu siapa yang paling cepat. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin sendiri idealisme zaman sekarang, ya itu akan kalah sama yang cepat. Makanya mending teman-teman kolaborasi. Contoh misalkan teman-teman ini kita akan banyak teknisnya. Contoh teman-teman sudah harus photoshoot, foto konten lah, ibaratnya pakai HP terus pakai background. Beli flash itu loh, flash beauty blogger itu kan cuma 75.000 tuh, 60.000 tuh. Nah, itu kan bisa bagus banget. Gak Nah, usah itu malu bisa. ya Mas kalau cowok beli Gak usah, vlogger. gak usah malu. Ini kita cari uang, gak usah Iya. malu. Gitu. Daripada anak istri nggak makan ya kan. Ya. Nah itu. Ini kita foto di sini. Ini sudah kita foto nih, kita bikin produk. Ini balik ke kasus kolak, jangan kolak. Ya. Nah, si Mbak siapa tadi? Mbak saya Mbak lupa Arnes namanya. sama Mbak Desi. Mbak Arnes sama Mbak Desi. Nah, si Mbak Arnes ini ingin improvement produk lagi. Dia pengen jual kemasannya itu kayak pakai botol gitu, botol premium. Kolak pakai botol premium, ada Oreo. Jadi cold Unik brew ya? ya. Iya bisa. Kolak cold brew bisa, sama kopi-kopian. Tapi kan dia butuh botol nih, botol yang keren. Akhirnya dia ngubungin teman dia, mau nggak? Saya beli botol di kamu 1.000 pieces, tapi kamu kurangin harganya 800 ya. Tapi itu sekaligus kamu branding. Kamu branding aja nama toko botolmu sama nama brand pelaku. Contoh misalkan Arnes Kolak X botolku cantik, contoh misalkan ya. Itu kolaborasi bisa kayak gitu Mas. Jadi itu makanya itu ilmu negosiasi seperti apa, win-win solution lah. Jadi kalau barang kolak dia laku kan ada brand si botol tuh. Nah anggap aja uang yang diturunkan si harga botol itu dari 1.000 ke 800 itu sebagai media promosi si botolku cantik itu. Nah soalnya kan turun harga 200, tapi kalau yang kita beli itu ribuan itu lumayan loh Mas ngaruh Bang. Iya betul. Terus cepat, kita nggak usah beli botol, nggak usah beli apa-apa lagi. Jadi lebih mending kolaborasi itu salah satu contoh untuk buka jaringan. Terus apa tadi? Untuk ini ya mengelola pelanggan ya. Kalau jika ada kesalahan ya. Nah, jika ada kesalahan Mas, zaman sekarang pelanggan itu lebih ke hati. Lebih ke hati. Iya, lebih ke hati dan itu lebih suka yang jujur.
Contoh itu kalau nggak salah itu dulu tuh ada cerita itu kasus perusahaan minyak di Amerika itu menumpahkan oli di lautan, terus kalau salah dia mengakibatkan ikan paus mati. Nah, itu kan jelas kan itu akan diserang sama ini kan aktivis hewan kan kalau mereka jujur tahu tentang kasus itu. Dia malah jujur, Pak. Dia malah jujur, dia minta maaf ke orang-orang, di-share ke Facebook dan jadi viral. Itu salah satu. Nah, contoh kita juga lihat kasus di yang kemarin ada marketplace yang hijau itu data bocor. Mereka malah jujur juga. Oke, ini emang datanya bocor tapi aman kok. Ibaratnya teman-teman tolong diganti passwordnya ya, ibaratnya gitu. Nah, teman-teman juga yang dilakukan. Kalau slow respon, balas chat, ya minta maaf lah customer kalian. Maaf kakak, maaf banget. Ini saya saya lagi banyak orderan, ini saya sendirian, maaf banget nih slow responnya. Nggak apa-apa, santai aja. Karena emang pelayan itu adalah raja. Kita harus karena service itu adalah sebuah satu nilai apa ya? Nilai rating lah buat untuk sebuah bisnis itu. Jadi jujur aja. Tapi jangan sampai udah salah terus bikin lagi, terus salah bikin lagi. Ya jangan sampai kayak gitulah ibaratnya gitu. Kan kita lihat juga kesalahannya seperti apa. Berarti nggak aneh ya Mas, nggak dikatakan lebay ya ketika kita ada kesalahan dalam slow respon itu kita minta maaf, itu bukan sebuah hal yang tabu sekarang. Asalkan teman-teman di situ profesional, benar-benar profesional, bukan males ya. Maksudnya ada pelanggan nanya nih, pasti dia ini cuma nanya doang nih, pasti nggak ada beli. Mending layanin, kalau saya layanin terus, karena kita bisa ini loh. Oke, dia nggak laku, emang barang kita nggak agak closing sama dia, tapi dia akan menawarkan ke temannya. Ibaratnya gitu, itu WOM. WOM itu maksudnya yang penting kita, jadi dia itu word of mouth-nya. Contoh saya chatting dulu Mbak saya ambil kasus apa lagi ya? Mbak lainnya dan Mas Herianto nih. Oh, Mas Herianto nih dia bikin toko baju. Nah, ada yang pengen beli nih customernya. Nanya terus beli juga enggak nih. Beli juga. Tapi ya Mas Heri itu harus chat lama beli kagak. Chat lama beli kagak. Malah Mas Heri itu misalnya tanya spesifik, Mas ini budgetnya berapa? Budget saya segini Mas, cari yang apa? Malah Mas Heri itu ngedrive customer, gitu, lebih baik. Karena mungkin customer itu bingung. Jadi customer itu bingung maka dia belum bisa menentukan pilihan. Atau karena kalau customer bingung itu karena efek kita juga loh. Kita tidak menampilkan informasi yang jelas di produk kita secara online. Itu kesalahan kita juga. Jadi gitu. Jadi emang banyak parameternya Mas di sini. Itu Mas yang enggak. Mantap. Oke. Jadi memang untuk bisnis digital ini, jadi untuk rekan-rekan nanti apapun itu produknya, yang penting juga selain dari kesiapan rekan-rekan, kesiapan keuangan untuk promosi atau iklan dan sebagainya, juga ada kesiapan hati untuk menjawab customer-customer. Iya, niat yang penting. Ada niat dulu sih. Terus apa namanya? Selain itu juga rekan-rekan pasti nanti akan banyak banget menghabiskan waktu itu di gadget ya, di HP maupun di laptop. Nah, itu juga perlu disepahamkan dengan lingkungannya. Jadi kan mungkin ada yang di lingkungannya itu biasa ngelihat teman-teman kerja kantoran atau kerja di luar, tiba-tiba di rumah lihatnya HP terus, jangan sampai tiba-tiba, oh lihat HP terus ya, kayak gitu kan juga bakal mempengaruhi psikologi rekan-rekan. Jadi mental dari sini juga perlu dibangun juga, gitu ya Mas Rizky ya. Terus ini Mas, itu yang terakhir sebelum kita tutup sesi untuk discuss kita. Jadi jika pandemi berakhir ya, keadaan ini berakhir, hal kegiatan apa ini yang pertama untuk melanjutkan bisnis online yang sudah dibangun? Jadi kan semuanya kan itu banyak yang tadi dijelaskan kan berkaitan dengan gimana cara menyikapi di COVID-19 ini. Nah setelah ini selesai, nggak tahu selesai kapan ataupun membaiknya kapan. Nah itu harus gimana nih pertama dilakukan oleh rekan-rekan? Oke.
Ini Pascal ya, ini agak sulit nih jawabnya nih, Iya. karena butuh data, butuh analisa. Nah, makanya saya teman-teman ini saya mulai karena perkembangan COVID ini setiap hari berubah terus, serius. Kayak dulu kemarin, ini kita agak sharing tentang COVID ya, Iya. tapi nggak konspirasi. Nah, COVID ini kayak dulu kemarin kita dibilang yang pakai masker itu buat orang yang sehat aja. Sekarang kita harus pakai masker di sini. Nah, malah ada peraturan baru pemerintah yang ini sejujurnya agak mengecewakan juga. Nah, orang sekarang boleh bepergian pakai pesawat, tapi itu harus pakai surat izin. Tapi kan membludak ya kemarin di Soekarno-Hatta. Terus sekarang itu yang kasusnya orang yang umur di atas 45 tahun itu nggak boleh keluar kerja, tapi yang di bawah 45 tahun itu boleh keluar kerja. Nah, ini salah satu sebuah apa ya? Sebuah analisa yang teman-teman itu harus pantau juga, pantau setiap hari untuk menentukan apa sih yang akan kita gerakan. Karena jelas habis COVID-19 ini pasti ada masa recovery kan. Recovery itu banyak dari mana aja aspeknya, mau dari kesehatannya, mungkin tenaga medisnya istirahat dulu lah, cuti bulan-bulanan dulu lah, karena itu pejuang banget kita apresiasi untuk tenaga medis Indonesia. Terus di masalah ekonomi kan ini banyak yang goyang Pak, banyak yang goyang. Nah pasti dia itu baru mau bangkit lagi nih, baru mau bangkit lagi. Nah ada yang masa mungkin itu pemerintah tuh akan naik turun naik tutup. Nah itu kalau nggak salah itu fase dance. Jadi kan naik tik 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 gitu tuh. Nah jadi emang teman-teman itu jangan senang dulu habis COVID. Teman-teman itu harus merasa oke, saya harus tetap menjalankan strategi seperti yang ada di COVID-19 ini. Karena butuh waktu mungkin sekitar 3 sampai 6 bulan itu baru berjalan normal sih. Jadi teman-teman tetap harus manajemen keuangannya harus bagus. Kalau misalkan ada anak buah, manajemen organisasinya juga harus bagus. Manajemen sistemnya juga harus bagus. Semuanya juga teman-teman harus pantau. Kalau emang sudah ada efisiensi ya silakan lakukan efisiensi. Tapi saya sarankan efisiensi itu paling akhir lah. Teman-teman harus strategi cari yang baru dulu lah. Atau bikin new bisnis udah teman-teman ada bisnis baru, bikin bisnis yang baru lagi atau seperti apa, bikin sebuah kesempatan yang lain. Kalau pengusaha yang gede-gede, yang benar-benar dia punya sebuah uang banyak, dia malah bikin bisnis baru di COVID-19 ini. Contoh dia tapi bisnisnya tentang bisnis digital pasti, karena dia melihat traffic internet ini sekarang tinggi nih. Atau dia bikin bisnis bikin mungkin jam antivirus bisa jadi contoh misalkan gitu. kayak power balance. Itu kayak ini kan. Iya, kayak kalung virus itu loh, virus yang dari Jepang. Itu walaupun itu katanya hoax ya, tapi di Jepang ngeluarin produk kan itu QA-nya luar biasa ya. Mungkin itu dia kayak kapur barus, itu salah satu inovasi dong. Jadi teman-teman ya jangan ini dulu. Udah lepas nih PSBB sudah aman boleh keluar, tapi itu belum aman sesungguhnya. Kita masih harus ada recovery di bagian ekonomi. Ya mungkin 3 bulan sampai 6 bulan lah. Kita lihat nanti. Kita sering-sering baca berita aja yang penting. Betul-betul kondisi ini memaksa kita semuanya tadi kreatif, kita harus lebih menggunakan hati, kita harus lebih teliti, harus sering melihat, menggali informasi, jangan hanya informasi banyak bertambah jumlah pasiennya, tapi juga informasi-informasi lain yang sekarang yang bangun. Nah juga tadi ada dijelaskan ketika masa-masa dance tadi ya, naik turun itu bisa jadi kita juga restart, dalam artian kita bikin lagi, kayak gitu ya. Ya, itu tergantung kekuatan teman-teman lah, kekuatannya. Oke, seperti itu. Oke, kita berada di ujung sesi diskusi. Nah, saya persilahkan untuk rekan-rekan dari 41 orang ini
untuk memberikan pertanyaan atau silakan bertanya kepada Mas Rizky. Silakan pertanyaan di Zoom grup chat itu, silakan chat. Saya batasi untuk yang pertama 3 orang penanya, silakan. Silakan, kalau ada yang mau bertanya. Ini Ya mungkin malu-malu ya. Harusnya banyak yang bertanya ini karena bisnis ini cukup baru ya, dan juga mungkin bagi yang belum. Oh ada nih. Yang tanya. Ada yang nanya. Tapi ini private ya? Oh private. Ini Mbak Tari sih. Oke. Mbak Tari. Mbak Tari nanya. Ada. Oke. Apa tuh Mas pertanyaannya Mas? Mas aja deh. Ada banyak penjual yang bakar uang demi promosi. Gimana caranya survive untuk pemula modal minim? Apalagi sebagai distributor. Kan kita ngikut kualitas produk ownernya, susah menemukan unique value. Gitu. Oke, ini kita jawab dulu ya. Ya. Nih, ada banyak. Nah, kalau di bisnis itu Mbak, ada namanya Red Ocean, Blue Ocean, ada yang Purple Ocean itu namanya. Nah, Red Ocean itu orang-orang bisnis yang benar-benar bakar uang tuh. Itu makanya berdarah-darah kan, mertet kan, itu bertarung-tarung. Contoh misalkan saya sebutkan brandnya. Saya sebutkan brandnya itu kalau di service on demand itu kayak Gojek sama Grab. Itu benar-benar mereka bakar-bakar uang sih. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ingin buka bisnis yang ada mereka itu, mending teman-teman silakan ikut, tapi mending pindahin jangan pindahin. Kak, kita itu kan kalau saya sharing sedikit, kita org itu kan kayak org itu kayak media sosial, tapi kita beda, kita marketnya komunitas. Kita nggak mungkin mau disandingkan dengan Facebook sama Instagram, kan beda jauh banget. Jadi kita pindahin marketnya. Nah itu gitu Mbak Tari. Jadi jangan sampai Mbak Tari itu, ini contoh misalkan sudah ada Gojek, terus Mbak bikin aplikasi yang baru kayak Gojek, terus nggak ada unique value-nya, terus si Gojek itu bikin promo gila-gilaan, kadang saya lihat kayak ongkir potongan sampai cuman 2.000 bayarnya, kan itu pasti Mbak nggak ada unique value-nya dong, ibaratnya gitu. Nah, jadi mending jangan. Nah, kalau kami kemarin jasa itu menyiasatinya, kami itu uang yang didapatin sama si pengirim kurir itu benar-benar pure buat mereka, karena kami nggak nyari bisnis ini. Kami di sini yang siap bantu itu kemarin kita cuma pengen ngebantuin orang-orang yang terdampak, fokusnya informal, di bagian informal sama UMKM di sini yang nggak ada keuangan, makanya kita bantuin dengan dia bisa memberikan servis kurir, dan itu benar-benar uang kurirnya itu untuk mereka, itu salah satunya. Kemarin itu jadi terbukti. Sama toko kelontong juga, kita baru rilis kemarin awal bulan, itu sudah ada sekitar 200 orang pendaftar toko kelontong dan lain-lain sama kurir, tapi itu kurir itu hanya kita batasin cuma 15 aja di Kota Solo. Jadi itu limited edition karena kita hanya fokusnya untuk membantu orang sekitar. Itu salah satunya. Gitu Mbak. Jadi jangan terus lebih suka menemukan unique value. Ya, unique value itu emang susah nyarinya. Tapi seiring jalan cari aja terus gitu. Pasti kelihatan, oke, produk saya ini apa ya. Nah, kalau kita berbicara fokus bisnis, apalagi pitching ke investor.
Nah, teman-teman bikin produk. Pitching yang paling bagus itu adalah produk yang bisa dijelaskan cuma 3 menit. 3 menit. Soalnya kenapa? Teman-teman tuh kalau ketemu investor, itu nanti nggak mungkin direncanakan. Nggak mungkin, itu susah banget. Kadang orang ketemu investor itu di toilet, terus di bandara, terus kadang ketemunya di tempat makan, kadang di warteg. Orang kaya itu banyak kadang makannya masih di warteg loh. Kadang ketemu di warteg. Saya dulu itu waktu kuliah itu pernah mau dapat investor ketemunya di warteg. Waktu kuliah itu mau bikin startup, ketemu di warteg, Mas ini kuliahnya di mana? Ini Pak, terus pengen bikin apa? Sudah apa? Saya pengen bikin media online Pak, ibaratnya. Terus ditanyanya, oh jelasin media online kamu apa? Itu bentar, ibaratnya. Ya udah nih kartu nama saya, di telepon saya mau, Mas saya mau invest, tapi saya nggak berani. Kalau dulu zaman kuliah. Saya harus kuliah dulu. Nah, itu salah satu contoh kasus dari pribadi saya. Terus contoh dari kasus dari saya dapat informasi dari teman-teman saya juga yang bikin bisnis, yang udah punya startup itu ketemu investor itu dia nggak direncanakan, nggak ada nih kayak ini nih, Mas saya mau presentasi ya, tapi di jalan gimana gitu. Jadi teman-teman itu proses cari unique value itu pasti sulit. Dan kalau ngomong ke owner, nah ini sulit lagi nih. Komunikasi itu emang agak sulit. Yang apalagi kalau misalkan ownernya udah berumur, terus kita di sini kita orang bisnisnya di sini masih anak muda dan kita harus menjelaskan digital marketing. Wah, itu sulit banget. Jadi emang butuh kesabaran. Ini adalah sebuah permakluman di sebuah organisasi saling sadar diri lah ibaratnya gitu. Yang tua mau mendengarkan, yang muda gitu. Terus kalau yang muda itu ya sopan tetap ke orang tua walaupun dia nggak tahu, tapi orang tua itu harus kita akuin pengalaman mereka itu lebih besar daripada kita. Nah, yang orang tua nih emang pengalaman kita besar, tapi pengetahuan teknologi kita, pengetahuan dunia barunya kita itu kita nggak tahu. Jadi benar-benar harus akur sih, harus saling mendengar. Gitu sih Mas. Oke. Buat Mbak Tari. Mbak Tari untuk jawabannya. Kita beralih ke Mas Sandy. Jadi Mas Sandy kirim ke private pesannya dari Mas Sandy Oyo kebetulan. Nah, Mas Sandy tuh. Jadi yang satu lagi tutup, nah Oyo lagi. Oke, dari Mas Sandy, cara jitu supaya produk kita cepat terjual dan selalu diingat oleh konsumen di online khususnya. Cara gitu ya, Mas Sandy mah orang top lah, nggak usah dikasih di tips lah, ibaratnya gitu. Bisa ke yang lain Mas jawabannya. Bisa cari yang lain lah, tapi kalau cara gitu buat online biar diingat ya jelas teman-teman tuh harus jual produknya bener-bener bagus sih, ya bener-bener dibutuhin sama masyarakat itu pasti diingat, sumpah itu nggak bakal diingat. Contoh misalkan gak usah jual makanan goreng pisang enak, manis, legit, itu pasti diingat. Wah ini pasti dia itu customer itu ada ya, kalau investor ada wow, ada aha ibaratnya gitu. Dia pasti apalagi lebay kan, apalagi waktu pas di kayak teman-teman sih kayak lihat selebgram makan yang di endorse itu kan lebay banget kan. Nah, kalau itu tapi kalau misalkan customer biasa itu makan enak itu pasti diingat sih. Jadi benar-benar teman-teman tuh kalau pengen bikin jualan itu totalitas banget rasanya enak banget, terus teman-teman nggak ngambil marginnya gede banget karena ingat ini efek dari COVID juga, ekonomi orang itu customer nggak bagus banget, jadi jangan marginnya gede-gede banget. Saya tahu teman-teman pasti pengen untung dong, bikin bisnis pasti saya pengennya untung, tapi jangan digede-gedein banget. Ya ambil margin itu sekitar 20-50% aja sampai 200-300%. Jadi di sini kapitalisnya agak-agak dikurangi lah ibaratnya di sini. Jadi emang kualitas servis itu ditingkatin banget karena itu pasti balik. Saya jamin itu balik. Kecuali kalau promosi kompetitor kalian lebih bagus itu mungkin bisa mengalahkan gitu. Tapi yang jelas gitu sih Mas, pasti balik. Soalnya kalau teman-teman bikin kadang casingnya bagus nih, sweet keren-keren. Tapi ketika makanan orang nyobain rasanya nggak enak, nggak akan balik dia, nggak akan balik di sini. Tergantung bisnis kalian. Kualitas servis itu penting. Itu dari produknya ya, luar biasa saat ini. Terus iya, produk sama manajemennya Mas.
Ibaratnya servisnya seperti apa, kayak gitu juga. Jangan sampai orang beli itu jutek, pasti orang agak gimana gitu. Betul, betul. Betul. Nah, tadi dari Mas Sandy itu bertanya tentang produknya. Kemudian ini dari Mbak Amelia Merdiansyah. Beliau bertanya kalau untuk caranya gimana sih? Gimana caranya membuat brand atau merek yang diingat oleh konsumen? Tadi kan produk yang bisa diingat konsumen itu seperti apa dari Mas Sandy. Kalau Mbak Amelia ini brand atau merek yang bisa diingat oleh konsumen itu seperti apa? Nah, ini menarik banget. Brand atau yang gampang diingat. Paling bagus itu kalau saya kasih tips itu dua suku kata. Tapi ini ya itu salah satu mitos. Salah satu mitos karena yang brand yang paling gede itu kebanyakan dua suku kata. Berarti pertama teman-teman uh, Oke, target market saya kalian itu siapa? Contoh misalkan ini kalian jual barang ini, brand kalian ini adanya di kota Boyolali. Terus kalian pakai nama bahasanya itu bahasa Arab atau bahasa Inggris dan itu jualan burger dan itu sangat sulit diucapkan. Terus target market kalian itu adalah orang tua. Ya itu nggak make sense dong ibaratnya gitu. Nah, jadi kenalin juga nih. Malah brand-brand yang kayak ini brand-brand yang Maichi itu kan gampang diingat tuh. Keripik Maichi, terus apa makaroni ngehe itu karena wah ini ngehe pedes banget nih ibaratnya gitu. Nah, pakai bahasa-bahasa juga yang paling gampang diingat atau unik diingat, unik tapi beda dengan yang lain, tapi itu gampang diingat ibaratnya gitu. Itu penting banget. Jadi kadang bahasa-bahasa yang melekat. Contoh kalau pengalaman lagi kakak saya tuh ini kakak saya aja saya banyak kasus di dia sih dia sering nanya-nanya ke saya pribadi. Dia tuh kalau bikin nama tuh panjang banget tuh kadang. Apa misalkan Arafania, padahal Arafa aja bagus ya, tapi Avania, Bella Suka, Butik, itu kan susah banget diingat sama orang ya. Mending kalau saya sih mending cantik butik, kamu butik, itu lebih gampang biasa-biasa aja sih. Jadi lebih gampang diingat aja Mbak. Soalnya kita harus melihat juga level pendidikan target market kalian itu penting banget. Karena kalau misalkan level kalian pendidikannya malah orang-orang yang lulus SMP, ya kayak bahasa kalian tuh yang ketinggian jangan dipakai di market kalian sih. Itu ngaruh juga gitu Mas. Oke, Mbak Amelia, itu tadi jawabannya. Berarti brand itu benar-benar harus ditentukan juga dari segmen targetnya juga ya, Mas ya. Ya, Jadi, itu dasar banget. baik Baru geografinya. nanti ke tagline dan lain-lain, terserah. Oh, iya. Tagline, campaign itu masih panjang. Ini ada situ. Oke, kemudian itu tadi udah ada 3 penanya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan langsung. Silakan Atau yang nanti lain. kita bikin konsultasi di luar aja ya. Nanti Oke. saya. Tapi saya buka konsultasi aja. Saya juga bantu teman-teman yang pengen bikin brand di efek COVID-19 ini. Tapi mungkin ada syaratnya ya. Syaratnya teman-teman sudah tahu produknya apa, jualannya apa, itu Nah, sudah ini ada, gambarannya silakan apa. dicatat. Sudah tahu nih produknya ada nih Mas, saya ini, terus ini channel saya mau kayak gimana. Yang jelas saya sudah tahu tahu produknya seperti apa. Jadi jangan sampai teman-teman nanti minta konsultasi, Mas saya jualan apa ya? Nah itu susah sih. Anda Tapi mau teman-teman jualan sudah apa tahu nggak lagi. tahu. Nah mungkin saya bisa bantuin nentuin kayak target market, terus kayak tips trik sama digital marketingnya, channelnya, caption dan hashtag itu panjang lagi sih. Nanti saya bantuin aja. Tapi efeknya itu ya untuk teman-teman yang terefek COVID-19 aja itu syaratnya sih. Memang benar-benar untuk membantu rekan-rekan yang Ya, sangat terdampak di kontaknya nanti tanya aja ke Mas Yangga.
Bisa lewat Untuk atau bisa lewat chat messenger biasa. Oke, untuk apa namanya info kontak dan sebagainya nanti akan saya sampaikan di akhir sesi. Untuk yang lainnya masih ada pertanyaan lagi? Oh, ini dari Mbak Tari, boleh nggak dibuat grup untuk partisipan? Oh iya, nanti kita akan buat Nah, grupnya. mungkin Jadi, ini udah sejam lebih juga ya. Ini ada yang ya. izin HP-nya panas loh. Oke, jadi untuk ini apa namanya grup WhatsApp mungkin nanti akan saya buatkan dan juga yang sudah saya share sebelumnya. Jadi di art itu ada komunitas yang sudah saya buat dengan Nah, linknya yang sudah saya share itu bisa di situ juga karena event ataupun info-info lain yang berkaitan tentang banyak. digital live itu nanti akan lebih banyak di share di situ dan lebih komplit di situ. Jadi Mm, monggo silakan untuk klik link yang sudah saya sebarkan kemarin untuk mm, di gabung ke komunitas artis digital live. Dan mm, ini sudah cukup ya, sudah banyak yang mengundurkan diri karena HP-nya panas. Sama besok saya ingetin, besok itu kan ada ini ya, Ya, ada sesi photoshoot. Itu teman-teman yang ikut di sini wajib banget kalau pengen serius bisnis itu besok ikut lagi tanggal berapa sih Mas? tanggal 20 besok Rabu. Tanggal 20 besok. Sama nextnya itu ada sosial media untuk UMKM, terus ada pengelolaan uang, jadi nyambung nih Ya, continue. Saya pembukanya, ya ibaratnya. betul. Jadi memang untuk pertama kali ini sebagai pembuka dari Mas Rizky sebagai marketing manager, nanti setelah itu ada banyak lagi ekspertis-ekspertis lain yang akan kami hadirkan. Dan untuk info-info lebih lanjut nanti akan ada di komunitas Artis Digital Live. Terus kemudian uh, ini kami akhiri untuk sesi ini. Jadi untuk beberapa tadi yang sudah disampaikan Mas Rizky ketika ada yang ingin berkonsultasi, ada info konsultasi, kemudian info akun komunitasnya yang untuk membaca informasi akan saya sampaikan secara uh, japri ke WA masing-masing rekan dan juga ke kontak ort yang sudah rekan-rekan storekan akan kami chat. Terus kemudian, oh iya, terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih Mbak Tari. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya sudah hadir di sini. Nanti silakan. Bentar. Oke, ini ada tadi dari 45 kurang 40 kepada Ya, Kudus. ke mana? Panasan. Oke, begitu saja saya tutup untuk Out webinar kali ini. Terima kasih. Saya Ramadian Gawayu Arti dari Out. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.